Selamat hari Minggu untuk kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali beribadah di rumah kita masing-masing dalam ibadah Minggu 24 Mei 2020. Kita persiapkan hati kita masing-masing, kita saat teduh sejenak. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi. Artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Melalui ibadah kita ini, kita diajak untuk berseru kepada Allah, sebab Dialah Allah yang mendengarkan seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Dengarkanlah seruanmu ya Allah, dan kasihanilah aku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita berseru kepada Allah, memohon pengasihan-Nya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 2 ayat 1 dan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikut firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus
dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 262 ayat 3. Hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 688 ayat yang pertama. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah terang dan keselamatan kami. Engkaulah benteng kehidupan kami. Dengarlah Tuhan seruan yang kami sampaikan. Kasihanilah kami dan jawablah kami. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami. Janganlah menolak kami dengan murka. Engkaulah pertolongan kami. Janganlah membuang kami dan janganlah meninggalkan kami. Ya Allah penyelamat kami, kasihanilah kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Andai Tuhan dibata, perbukulah dosa, saya tadi memasalah nami, jalasi maroham dihan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang membuat kami takut, sehingga mempengaruhi iman percaya kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kiranya segeralah berlalu pandemi COVID-19 ini dari bumi ini. Berikanlah kepada kami iman yang hidup, sebab hanya Engkau yang kami yakini, yang bisa menyelamatkan kami dari penderitaan ini. Engkaulah yang kami harapkan menjawab seruan kami. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Andai Tuhan dibata, perbukulah dosa, saya tadi memasalah nami, jalasi maroham dihan.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat kami menghadapi penderitaan saat ini, lihatlah kami semuanya. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam kegelapan yang hanya mementingkan diri kami sendiri dan mengerjakan pekerjaan yang tidak Engkau kehendaki. Ya Tuhan, berikanlah pada kami hati yang suci dan baharuilah hati kami dan tuntunlah hanya kepada kehendak-Mu saja. Ale Tuhan Dewata, paruguna suatu dosa, saya tangion maswara nami, jala asima kami akan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 701 ayat 2. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikut firman-Mu, cahaya wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan rata oleh sebab seteruku.
Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kezaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 298, ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan persembahan pujian dari HKBP Ebenezer Resort Parung.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 772 ayat 2. Anugerah dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bersekutu di dalam firman Tuhan pada minggu hari ini, yaitu Minggu Eksaudi, di mana firman Tuhan tertulis di dalam kitab Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Demikian dikatakan di sana. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nats firman Tuhan yang ditulis oleh Matius adalah merupakan suatu fakta di mana mujizat penyembuhan adalah sungguh-sungguh nyata diperbuat Yesus kepada 2 orang buta yang menanti-nantikan, yaitu Tuhan Yesus ketika Yesus berjalan di satu kota yang disebut dengan Yeriko. Dan kalau kita melihat dan kita ikuti dari firman Tuhan tadi, sebenarnya 2 orang buta ini tidak ada kemungkinan dirasakan mereka dapat bertemu dengan Yesus. Kenapa saudara-saudara? Karena mereka melihat begitu ramai, begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Dan kemungkinan mereka mengatakan dalam hatinya, kapan mereka bisa bertemu dengan Yesus? Untuk mengharapkan yang disebut dengan kesembuhan daripada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara kekasih, inilah yang merupakan sesuatu yang menarik di dalam firman Tuhan ini, di mana ketika di dalam keramaian, ketika mereka orang-orang pada waktu itu sibuk untuk bertemu dengan Yesus, karena 2 orang ini adalah orang yang mengalami kecacatan, yaitu buta dalam penglihatannya. Mereka hanya dapat duduk di pinggir jalan sebagaimana firman Tuhan di sini untuk menantikan kapan waktu mereka bisa bertemu dengan Yesus. Dan ketika Yesus berjalan dari Yeriko untuk keluar dari kota Yeriko menuju Yerusalem, nah disinilah dengan penuh dengan semangat, penuh dengan tekad, dan kedua orang buta ini dengan menyerukan kepada Yesus, yaitu mengatakan,
Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Nah, saudara-saudara, apa yang hendak kita katakan dalam seruan dari kedua orang buta ini? Mereka punya keyakinan, punya tekad. Sekalipun mereka buta dan orang-orang banyak, dan mungkin suara banyak itu tidak akan bisa dikalahkan oleh suara dari dua orang buta ini. Tapi mereka dengan penuh semangat, penuh tekad, dan penuh ketekunan dia untuk tetap menyuarakan ini kepada Yesus. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudara, yang diserukan oleh mereka? Yang pertama, saudara-saudara, ini yang disebut dengan ketekunan menghasilkan suatu pengharapan yang pasti. Dua orang buta ini dengan tekun menantikan Yesus. Dua orang buta ini sungguh-sungguh dengan tanpa malu dan tanpa sungkan ataupun merasakan mereka rendah diri, mereka untuk menyerukan seruan mereka, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi saudara-saudara, apa yang memotivasi mereka berseru kepada ini? Hanya inilah yang dapat mereka perbuat, berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan dan mengakui hanya di dalam Tuhan Yesus itulah mereka dapat memperoleh yang disebut dengan kelepasan, keselamatan, atau yang disebut dengan kesembuhan di dalam kehidupan mereka. Dan ini sangat dihargai oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara. Dan sekalipun ada pada waktu itu orang banyak yang mencoba untuk menghalang-halangi dua orang buta ini. Mungkin orang banyak ini melarang mereka untuk terus berseru karena mungkin dianggap apa yang mereka lakukan itu merupakan suatu kesia-siaan. Atau apa yang dilakukan oleh dua orang buta ini sangat merepotkan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus harus segera pergi ke daerah lain, tempat lain. Tetapi saudara-saudara, disinilah mereka tidak persoalan, orang buta ini tidak mempersoalkan hambatan-hambatan yang terjadi dalam hidupnya. Karena apa, saudara-saudara? Karena mereka memiliki satu semangat, mereka memiliki satu keyakinan, mereka memiliki suatu yang disebut dengan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Ketika mereka sungguh-sungguh untuk menyuarakan mereka kepada Yesus dan mereka mengakui Yesus adalah Tuhan yang dapat memberikan kelepasan, kesembuhan bagi mereka, pasti mereka dapat memiliki yang disebut dengan jawaban dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, ketekunan di dalam iman, ketekunan yang di dalam pengharapan oleh karena iman selalu menghasilkan suatu jawaban. Dan Yesus mendengarkan seruan mereka, seruan kedua orang buta ini. Dan Yesus datang kepada dua orang buta ini. Mengapa Yesus datang kepada dua orang buta ini? Oleh karena seruan mereka? Atau hanya merasa Yesus merasa berkepentingan dalam arti kedua orang buta ini patut harus dihargai usahanya? Tetapi sebenarnya yang lebih terbesar kalau kita lihat dari konteks ayat ini, kalau Yesus mengatakan maka tergeraklah hati Yesus untuk berbelas kasihan kepada mereka. Berarti Yesus lebih besar melihat hati kehidupan keseluruhan di dalam kehidupan kedua orang buta ini. Bahwasanya mereka patut untuk dikasihani. Patut mereka akan menerima yang disebut dengan pertolongan daripada Tuhan. Kita tahu saudara-saudara bahwasanya kebutaan atau cacat dalam buta adalah sangat mempengaruhi seluruh kehidupan manusia. Kita contohkanlah kalau saat ini, kalau dia ada orang yang mengalami buta dalam arti penglihatan, pasti memiliki satu keterbatasan. Pasti mereka tidak sama seperti orang-orang yang memiliki mata yang sempurna. Tentu dalam hal ini Yesus pasti melihat bagaimana kebutuhan seorang yang dapat melihat adalah dapat bekerja, dapat menghidupi keluarganya, dapat melakukan apa saja yang menjadi berkat atau menjadi kepentingan di tengah-tengah kehidupannya.
Nah, inilah ketergerakan hati Yesus kepada kedua orang buta ini. Dan kembali Yesus tampil di dalam perkataannya, yaitu apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Nah, ini kata yang sungguh-sungguh sangat menyejukkan hati kedua orang buta ini. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Dengan kata lain, perkataan Tuhan Yesus ini untuk mengajak, memberikan jawaban kepada kedua orang buta ini. Tawaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini sangat luar biasa untuk dapat dihargai kedua orang buta ini. Apa jawaban kedua orang buta ini? Dia mengatakan tidak meminta, yaitu yang disebut dengan ya entah jabatan, kekayaan, kekuasaan, popularitas dan sebagainya. Kan kita tahu kalau itu semua kita miliki dalam kehidupan manusia. Apa artinya kalau kita tidak dapat merasakan ataupun dapat melihat apa kelebihan keistimewaan di tengah-tengah kehidupan kita. Itu makanya dikatakan mata manusia adalah pancaran dari kehidupan. Nah, disinilah saudara-saudara respon yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Luar biasa saudara-saudara. Kalau Yesus mengatakan kepada dua orang yang sudah berletih payah untuk mencari jawaban ini, maka Yesus menjawab ini, maka tentu saudara-saudara kesempatan ini harus dimanfaatkan kepada dua orang buta ini. Apa yang dikatakan oleh kedua orang buta itu? Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Nah, ini saudara-saudara, kepentingan yang paling besar dirasakan oleh dua orang buta ini supaya mereka dapat melihat. Tentu dengan melihat seperti orang-orang yang normal lainnya, orang-orang yang sehat yang lainnya, tentu dia dapat bekerja, dia dapat menghidupi keluarganya, dia dapat melakukan suatu pekerjaan dengan baik sehingga itu dapat menghidupi keluarganya dan sebagainya dan sebagainya. Namun saudara-saudara yang kekasih, di dalam jawaban kedua orang buta ini, disinilah Yesus menilai adalah layak dia berbuat dan mengasihi kedua orang buta ini. Dan disinilah dengan segera Yesus menyembuhkan kedua orang buta ini sehingga dapat melihat. Yesus sangat mengasihi setiap orang. Yesus sangat menghargai dan peduli kepada semua manusia, saudara-saudara. Bahwa Yesus selalu melihat apa yang terpenting di dalam kehidupan manusia, termasuk kita semua, saudara-saudara. Mungkin kita mengatakan kalau apalagi kita menghadapi pergumulan hidup, kesulitan yang terjadi pada saat ini, terutama kita menghadapi COVID-19 pada saat ini, mungkin banyak orang sudah mengatakan bahwasanya bagaimana ekonomi kami, bagaimana kami cara mengatasi semuanya ini. Dan masih banyak 1 dan 2 dan 3 alasan yang terjadi. Mereka seolah-olah buta. Tetapi Yesus sebetulnya tidak tinggal diam. Dia melihat saudara-saudara apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Apa yang terjadi di tengah-tengah dunia. Tetapi sebentar Allah di dalam Yesus Kristus mengatakan supaya kesempatan yang terjadi pergumulan pada manusia pada saat ini untuk dijadikan bagaimana mengintrospeksi diri. Untuk mempersiapkan diri. Bahkan kita untuk meneguhkan dan mengisi hidup kita untuk pengenalan kita kepada Tuhan. Sebab kita yakin di dalam Tuhan Yesus, di dalam Tuhan yang penuh pengasihan itu, dia tidak pernah meninggalkan setiap manusia. Dalam sejarah Alkitab, orang-orang percaya selalu menghadapi pergumulan, tetapi pergumulan kesulitan itu bukanlah merupakan akhir dari semua yang terjadi dalam hidup manusia. Baik pada saudara-saudara, dalam keluarga, pribadi, atau pekerjaan, dimanapun juga. Tuhan sangat mengasihi Anda. Tergantung bagaimana kita mengimani, percaya di dalam Tuhan, sehingga ketika kita buta, mengalami yaitu kebutaan di tengah-tengah kehidupan pergumulan kita, hanya satu jawaban yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, Yesus mendengar dan dapat mencelikkan mata hati rohani kita, bahwa hanya di dalam Yesus Kristus adalah jawaban bagi kita.
Dan yang ketiga, saudara-saudara, kalau kita melihat ketika dua orang buta ini sudah mengalami yaitu pembaharuan, mengalami kesembuhan. Apa yang dikatakan dalam ayat itu tadi? Dikatakan bahwa ketika mereka sudah melihat kebaikan dan kasih Allah di dalam hidup mereka, lalu mereka mengikut Dia. Dia tidak berkepentingan hanya untuk kesembuhan itu, menerima kebaikan Tuhan. Tetapi ketika dia tahu kebaikan Tuhan ini, pengasihan Tuhan ini, maka respon daripada kedua orang buta ini, dia harus mengikut Tuhan. Dia harus tetap percaya di dalam Tuhan. Nah, banyak saudara-saudara hidup manusia begitu. Itu ada istilah habis manis serba dibuang, atau kacang lupa kulitnya. Dan masih banyak lagi istilah-istilah yang terjadi. Karena apa, saudara-saudara? Hanya kita punya kepentingan kepada Tuhan secara fisik. Atau kalau kita punya kebutuhan kepada Tuhan, kita ikut Yesus. Tetapi kalau sudah aman-aman kita dalam kehidupan kita, kita tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan doa, kita tidak peduli dengan persekutuan kita kepada Tuhan. Dan kita tidak peduli lagi apalagi untuk melakukan apa yang terbaik seperti yang dilakukan kasih Yesus dalam hidup kita. Nah, hari ini, minggu hari ini, saudara-saudara, kita terpanggil untuk melihat dan mengikut Yesus. Seruan orang-orang yang percaya adalah harus dibuktikan di dalam kehidupannya, sebab kita yakin hanya di dalam Tuhan kita memperoleh suatu jawaban dan berkat yang begitu indah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kedua orang buta itu adalah gambaran dari hidup kita sebagai manusia yang sudah memperoleh belas kasihan Yesus. Dan kita lebih nyata, kita sudah menerima anugerah keselamatan melalui darah Yesus yang sudah tercucur di kayu salib. Dan kita dibenarkan oleh Allah, dan kita menerima yang disebut dengan pengasihan, sehingga kita dapat dilayakkan menerima kehidupan daripada Tuhan. Lebih daripada itu, kita dapat menerima yaitu kehidupan yang selayaknya selama kita bersama dengan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Pergumulan saat ini tentang COVID-19 bukanlah akhir dari perjalanan orang-orang percaya. Kita yakin dan percaya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kalau kita selalu percaya dalam firman Tuhan, tetapi satu hal yang harus kita ingat, kita tetap selalu setia mendengar protokoler daripada kesehatan, tetapi jangan lupa kita mendengarkan protokoler daripada firman Tuhan yang mengajak hidup kita, bahwa hanya anugerah Tuhan Yesus Kristus semata-mata itulah yang dapat melindungi, menjaga, menyembuhkan kita. Jangan kita sampai dibutakan oleh karena pergumulan kita. Jangan kita dibutakan oleh sesuatu yang ada di dunia ini. Tetapi marilah kita bawa kehidupan kita ke dalam Yesus. Yesus mengasihi setiap orang yang percaya. Yesus mengasihi orang yang selalu tekun di dalam Dia. Yesus selalu peduli kepada setiap orang apabila ia selalu setia mengikut Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bahwasan kami percaya mujizat itu sungguh nyata dan masih ada pada zaman saat ini ya Tuhan. Sekalipun masih banyak pergumulan yang dihadapi orang-orang manusia di tengah-tengah dunia ini. Tapi kami percaya melalui firman-Mu ya Tuhan, yang sungguh-sungguh menegur hidup kami. Supaya kami sungguh percaya, bertekun. Supaya kami tetap ya Tuhan dapat melihat yaitu kasih Tuhan yang begitu besar dan pengasihan Tuhan sudah nyata dalam hidup kami. Kami sudah diselamatkan oleh melalui darah-Mu ya Yesus, sehingga kami memperoleh yaitu kehidupan yang kekal, kehidupan yang memberikan sejahtera dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, khususnya dalam persoalan saat ini manusia dan dunia menghadapi yaitu epidemi COVID-19. Kami percaya Tuhan, pada waktunya itu akan berakhir. Engkau akan memusnahkan. Sebab kami percaya Engkau berkuasa untuk mengatasi segala perkara yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu berikanlah kesabaran bagi kami. Berikan kepada kami ya Tuhan iman yang teguh. Berikanlah kepada kami ya Tuhan, sungguh-sungguh kami tetap dengar-dengaran akan firman-Mu dalam
setiap kehidupan kami. Sebab kami yakin dan percaya melalui firman itu kami dapat diteguhkan. Berkatilah kami satu persatu, berikan kami kesehatan Tuhan. Dan berikan juga hikmat kepada pemerintah, penguasa, aparat yang berkompetensi ya Tuhan di dalam mengatasi epidemi COVID-19 di tengah-tengah komunitas kami masing-masing ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui kuasa Roh Kudus memberikan kuasa dan kekuatan dan kemampuan mereka ya Tuhan untuk mengatasi semua itu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, sebab kami yakin hanya di dalam Yesus Kristus kami dapat menerima kesembuhan. Di dalam Yesus Kristus kami dapat memperoleh jawaban dalam persoalan hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami pasti memperoleh sukacita yang besar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sambut firman Tuhan dan kita bernyanyi dari buku ND HKBP dan sambil kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Horas Madihita Saluna, Ruas Nuria di HKIP, Distrik 20 Dalu de Boskat. Tuhatama nasai majagai hita saluhna.